Ustadz merasa nggak kalau dunia ini growing fast ya, tapi kok Indonesia regresif malah ya? Betul. Kok ada kecenderungan begitu gitu? Itu yang dibahas juga sama Pew Research. Iya. Jadi lucunya adalah Indonesia kan sekarang negara muslim terbesar di dunia. Mungkin saat kita berbicara ini boleh di googling, mungkin tidak lagi. Dan 2050 menurut Pew Research kita disalib. Kalau nggak salah sama Bangladesh atau Pakistan. Oke, jangan-jangan banyakkan India katanya orang sekarang. Bisa jadi. Dari segi number ya. Cuman Bisa mereka jadi. kan tidak teridentifikasi secara baik kan. Benar. Dan tidak sebebas kita. Iya. Nah artinya kita tuh nggak normal. Iya. Artinya kita tuh nggak normal. Kita malah turun. Nah yang saya baca dari segi penelitian itu apa yang menyebabkan satu education. Jadi pendidikan. Balik lagi literasi Prof. Kita mau mengharapkan apa? Kemarin kita bahas banyak tentang judi online. Yeah. Kita bahas tentang pinjaman online. Dan kita tahu judi online, pinjaman online, segala macam yang kayak gitu-gitu itu menyasar pada negara-negara dengan literasi rendah. Karena kalau mau bohongin orang, syarat pertama adalah orangnya nggak boleh pinter. Iya. Kalau orangnya pinter nggak bisa dibohongin. Nah Kalau literasi ada kita silogisme gimana nih? rendah. DPR banyak terpapar judi online, Ya. kan? Yang bisa dibohongi orang yang tidak pinter. Betul. Jadi DPR Tidak pintar, jelas. Karena gini, saya baca beritanya dok. Jadi gini, sekarang judi online bukan hanya menimpa orang-orang yang berpenghasilan rendah, tapi juga orang-orang intelek. Saya bilang saya nggak setuju dengan berita itu. Kenapa? Oke. Intelek tuh nggak judi. Iya, Jadi iya. bandar dia minimal. Iya kan? Lah tapi kemudian kalau dikatakan intelek judi itu tanda bahwa dia tuh nggak intelek. Sama kayak gini Prof. Ini kita jadi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada orang abis nonton film Ipar Adalah Kematian. Iya. Ya, yang orang selingkuh lah. Terus ngelihat banyak sekali kasus-kasus selingkuh yang ada di Indonesia. Termasuk orang-orang ngomong, iya saya tuh juga kisah asli. Saya waktu itu bawa adik saya akhirnya kemudian selingkuh sama suami saya dan segala macam. Muncul orang-orang bilang begini Prof. Mending mana kalau gitu? Orang agama tapi dia selingkuh atau orang brengsek tapi setia? Ini kan nggak mikir nih. Iya. Gimana ceritanya? Kalau dia paham agama dia nggak selingkuh. Kalau dia selingkuh berarti dia nggak paham agama. Kalau dia brengsek mana mungkin setia? Iya. Jadi ini nggak main. Nah artinya balik lagi kalau kepada kasus seperti tadi kita bicara tentang apa namanya Islam dan tentang kemudian masyarakat itu sebenarnya adalah yang harus dididik terlebih dahulu agar kemudian Islam itu bisa jadi seperti idealitas yang kita inginkan. Atau setidaknya ya, walaupun regresi tapi minimal bisa untuk diperlambat. Tidak seperti yang disampaikan sama Pew Research itu. Satu masalah edukasi, dua masalah imigrasi, yang ketiga adalah masalah convert. Itu yang mereka bahas. Leadership nggak? Leadership itu ujungnya nanti kepada literasi, kepada edukasi. Karena efek paling instan menurut saya pada sebuah leadership adalah literasi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebenarnya? Nabi Muhammad itu menaikkan taraf pemikiran. Tidak harus pinter, tapi menaikkan taraf pemikiran. Tidak harus bikin universitas terbaik. Universitas terbaik pada saat itu jelas bukan ada di Islam. Tempat olahraga terbaik bukan ada di Islam. Karena Islam pada saat Rasulullah memimpin itu cuma sebuah peradaban kota. Ka'bah itu kota, Masjid Nabawi itu kota. Enggak keren-keren amat. Sementara di satu sisi yang lain ada Hagia Sophia yang sudah kerennya luar biasa. Tapi Rasulullah menaikkan taraf pemikiran sehingga mereka siap untuk membangun apapun di atasnya. Jadi fondasi pemikirannya di-set sama Rasulullah. Nah maka kalau umat ini tidak dinaikkan taraf berpikirnya, dia nggak akan mungkin bangkit. Nah itu disiapkan oleh Islam tuh. Ya tapi yang jadi masalah adalah Rasulullah kan pemimpin dunia dan pemimpin agama spiritual ya. Sekarang kan tidak satu spiritual dan Ya itu namanya secularism itu. Nggak, tapi tidak mungkin juga kan dengan sistem sekarang ini. Dulu juga ada juga orang-orang yang terpisah gitu, ada orang cerdik pandai, ada memang pemimpin negara raja dan lain sebagainya. Tapi kan yang tidak in favor itu kan rajanya. Tentu saja. Kalau rajanya tidak in favor ya gimana caranya? Kalau problem Nabi kan tadi bagaimana dia mengedukasi masyarakat. Tapi problem kita kan tahu sendiri Ustadz. Betul. Ya kan? Ada cerita bagus. Kalau kita mau lihat peradaban, inilah pentingnya belajar sejarah. Bahwasanya sepanjang sejarah pemimpin-pemimpin yang mulai korup itu akan fokus bukan pada aktivitas politik atau aktivitas pembenahan umat, tapi akan fokus pada entertainment. Itu sejarah tuh. Maka kita tahu bahwa Colosseum, Flavian Amphitheater itu dibangun ketika pajak mau dinaikkan.
Ketika pajak dinaikkan, pejabat-pejabat kemudian berpesta pora, lalu kemudian gimana cara agar mereka nggak dikritik? Mereka kasih entertain. Entertain kan sebenarnya bentuk pengalihan. Pengalihan politik, political diversion. Nah ini terjadi juga di Persia. Ini terjadi di zaman manapun, termasuk juga di zaman Islam sebenarnya. Ketika orang tuh nggak mau dikritik, dia kasih mainan dulu. Nah sekarang pertanyaan kita nih, kita dikasih pencerdasan atau kita dikasih mainan? Kita dikasih hiburan atau kita dikasih edukasi? Tapi ini bad news atau good news ya? Setiap pemimpin yang mau dipilih selalu menampakkan identitas keislamannya, ya kan? Ada yang tiba-tiba mulai rajin sholat jemaah. Iya, ya? Bahkan katanya karena sudah rajin sholat Jumat bisa jadi pemimpin ya. Iya. Kemana aja kita semua dulu ya? Enggak, maksudnya ini good news atau bad news terhadap satu hal maksud saya, bahwa agama itu enggak juga siapa bilang enggak laku. Laku kok. Bagi saya bad. Oh, bad news ya? Karena ternyata agama itu cuma jadi pelengkap. Bukan sebuah penentu daripada sesuatu. Nah itu yang kemudian mereka perjuangkan. Ketika agama itu kemudian jadi pelengkap aja, jangan jadi penentu. Makanya nggak boleh pilih pemimpin berdasarkan agama. Bukan nggak boleh, itu narasinya. Nah artinya cuma bagi saya sih kayak bad news itu. Sama aja kayak gini, Prof. Kalau kita bicara misalnya tentang menjadi seorang suami. Menjadi seorang suami, kalau bicara misalnya di dalam Islam, wajibnya adalah tentu saja dia bisa menafkahi yang pertama. Yang kedua dia matang secara emosional, bisa jadi pemimpin. Yang ketiga dia punya penghasilan. Dia bisa menafkahi, kan itu adalah syarat menjadi suami yang paling minim di dalam Islam. Nah tiba-tiba terus kemudian karena dia tahu preferensi orang tua adalah misalnya pergi ke masjid, maka dia pergi ke masjid. Nah berarti pergi ke masjidnya ini bukanlah sebuah karakter, tapi sebuah penipuan. Artinya bagi saya bukan good news sih, tapi justru sebuah praktek penipuan atau praktek manipulasi yang masih terjadi di tengah masyarakat. Jadi tapi laku masih di masyarakat. Tentu saja. Maksud saya artinya di masyarakat sendiri agama tidak ditinggalkan dong. Benar. Nah itu good news. Artinya agama masih menepati posisi yang penting di masyarakat. Nah itu benar, itu good news. Tapi dari proses politiknya atau proses dari pemilihnya itu bad news. Karena itu manipulasi. Artinya kan yang paling bahayanya adalah kalau tiba-tiba masyarakat tidak suka lagi melihat orang yang beragama. Nah, itu udah mulai kali ya. Udah mulai. Udah mulai. Jadi saya lihat sih bahwasanya orang melihat orang beragama kayak tadi, orang beragama dia tidak peduli dunia, orang beragama nggak ngerti tentang dunia. Nah ini proses pemisahan tadi. Seolah-olah kalau orang beragama dia nggak boleh ngomong politik. Udah lalu ceramah aja lah, nggak ngurus politik. Ingat gak kemarin, Prof? Soalan kasus Gibran ketika mau mencalonkan jadi wakil presiden. Waktu itu kan begitu kemudian ada akademisi ngomong, apa yang orang bilang, lu ngajar aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik? Udah lu ngajar aja. Ustadz ngomong, udah lu ceramah aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik? Apalagi ngomong, siapa lagi ngomong? Pakar ahli ngomong. Udahlah lu bikin ini aja, lu bikin podcast aja lah. Ngapain lu ikut-ikutan ngomong? Tapi begitu influencer ngomong, nah ini baru benar nih. Ini apa nih? Gitu kan ya. Ada orang yang punya edukasi, mereka punya kapabilitas, mereka ngomong, mereka disalah-salahin. Tapi begitu ada influencer ngomong, nggak apa-apa kayak gini. Lantas orang-orang bilang, ini baru benar nih. Padahal dia nggak punya kapabilitas sama sekali. Nah ini balik lagi ke aku. Kalau aku lihat ini aku yang jadi sendiri sih. Karena aku belum bisa mendidik umat dengan baik. Gitu. Yakin nggak belum bisa mendidik umat ya? Atau karena realitasnya itu adalah realitas hegemoni? Maksudnya dari 2.000 orang, itu hanya 5 orang aja yang bicara dan dia menguasai alat komunikasi kan? Benar. Tetap salah kita. Tetap salah kita. Karena gini, Prof. Kalau kita mikirin itu bukan salah kita kan stres. Karena kita akan berpikir dan mencoba mengubah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi kalau secara pribadi yang saya kuasai adalah lisan saya, yang saya kuasai adalah tangan saya, maka saya menganggap saya belum cukup untuk berbuat sesuatu. Atau ada sesuatu yang harus saya ubah supaya saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah itu lebih mudah bagi saya tuh.